Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi nujumir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Sabilil Muttaqin, Perumahan Lavender. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi segala macam bentuk apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita sendirian maupun kita bersama orang banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia di dalam Al-Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan sampai bercerai-berai. Yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan tali Allah adalah ikat hati kita dengan keimanan kepada Allah. Jangan sampai ikatan keimanan kepada Allah itu lepas begitu saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal, ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih utama dari dua perkara. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini dimiliki oleh semua umat manusia. Kadang iman ini bertambah dan kadang iman ini menurun. Kalau iman bertambah, tanda-tandanya adalah kita lebih semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Berarti kalau kita ada rasa malas untuk beribadah kepada Allah, berarti kita harus sadar bahwa iman kita sedang menurun. Kalau kita malas untuk berjemaah karena capek, karena ngantuk, berarti kita harus langsung punya anggapan
berarti iman saya menurun. Kenapa? Karena tidak ada alasan capek di dalam melakukan ibadah yang namanya sholat. Apakah kita pernah merasakan capek ketika diundang, tolong segera ambil uangmu di kantor 5 juta. Walaupun kita sangat ngantuk, walaupun kita sangat payah, bahkan sakit pun menjadi sembuh, karena kita mendengar, silahkan ambil uangmu 2 juta atau 5 juta di kantor. Itu bisa diambil kesimpulan, kalau kita malas untuk beribadah ke masjid, makanya sebenarnya kita lebih senang bertetangga dengan kuburan daripada bertetangga dengan masjid. Karena apa? Kita diancam oleh sabda Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang kecuali sholatnya di masjid. Akan tetapi kalau kita bertetangga dengan kuburan, sebentar lagi kita masuk, sebentar lagi kita dipanggil, kita lebih semangat untuk melakukan ibadah. Tapi juga Rasulullah mengatakan, hadiah yang paling utama bagi kita adalah ketika dibangun di dekat kita adalah masjid. Berarti ada 2 hal. Bertetangga dengan masjid merupakan ancaman, bertetangga dengan masjid merupakan hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana cara menyikapinya adalah dengan iman. Kalau iman kita bertambah, kita sangat bahagia dan sangat senang bertetangga dengan masjid, karena sholat yang paling utama, sholat wajib yang paling utama dikerjakan adalah di masjid. Makanya kata Rasulullah, 2 hal yang paling utama dan tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'ul muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam. Semua orang bisa. Yang miskin bisa memberi manfaat kepada sesama muslim. Yang kaya juga bisa memberi manfaat kepada sesama muslim. Yang punya jabatan memberi manfaat kepada orang Islam dengan jabatannya. Yang menjadi pegawai bisa memberi manfaat kepada orang Islam dengan kepegawaiannya. Tergantung kembali kepada yang pertama, apakah iman kita sedang di atas, apa iman kita sedang di bawah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, seseorang bangun dari tidur di pagi hari sebenarnya sudah mendapatkan pahala dari Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi sabda Rasulullah, man asbaha la yanwiyad dzulmah ila ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang di pagi hari tidak punya niat untuk mendolimi seseorang, tidak punya niat untuk membahayakan seseorang, tidak punya niat untuk mencelakai seseorang, maka orang itu langsung mendapatkan ampunan dari Allah terhadap segala dosa yang telah dikerjakan.
Itu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Bangun tidur, Allah sudah menyiapkan ampunan. Tinggal kebersihan hati kita dan tinggal di mana posisi iman kita. Kemudian waman asbahah wa yanwiya nasratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu kahajjatin mabruratin. Dan barang siapa di pagi hari mempunyai niat untuk membantu orang yang teraniaya, di pagi hari mempunyai niat membantu saudara kita sesama muslim, di pagi hari mempunyai niat untuk membantu terlaksananya hajatnya orang Islam, kanat lahu kahajjatin mabruratin, maka orang itu mendapatkan pahala haji yang mabrur. Apa haji mabrur? Laisa lahu jazaan illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Berarti tidak ada alasan untuk umat manusia untuk tidak mendapatkan pahalanya haji. Yang miskin Allah menyiapkan pahalanya haji. Yang kaya Allah menyiapkan pahalanya haji dengan haji fisik. Pergi ke tanah suci Makkah untuk melakukan ibadah haji dengan membayar puluhan juta bahkan sampai ratusan juta dengan antrian puluhan tahun. Tapi bagi orang yang miskin bisa haji tiap hari. Ketika di pagi hari bangun di pagi hari mempunyai niat untuk membantu orang yang teraniaya, untuk membantu orang yang membutuhkan. Karena setiap hari kadang kita kedatangan orang yang membutuhkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Kadang dia membawa kertas, kadang dia membawa anaknya. Itu tinggal bagaimana iman kita menyikapinya. Ada yang langsung menutup pintu tanpa menjawab salam, ada. Ada yang mengatakan orangnya lagi tidak ada. Sebenarnya apa sih beratnya uang 1.000, uang 2.000 kita ulurkan? Kadang uang itu kalau hilang tidak kita cari dan kita tidak kepikiran. Tapi bagi orang yang menadahkan tangan itu sangat berharga. Tidak perlu kita punya anggapan, oh dia itu rumahnya kaya, hanya dia tidak mau kerja. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang perlu kita pikirkan adalah Allah menyiapkan pahalanya haji yang mabrur ketika kita membantu orang tersebut. Apalagi kita membantu pendidikan, memberikan sebuah sarana untuk pendidikan, apalagi pendidikan agama Islam. Itu pahalanya kahajjatin mabruratin, seperti hajinya orang yang mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini saya akan membacakan hadis Rasul. Khoslatani la sayya'a akhbasu minhuma. Ada dua hal yang paling jelek, tidak ada yang lebih jelek daripada keduanya. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah.
tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, ad-darru lil muslimin, membuat bahaya kepada orang Islam. Orang yang mempunyai niat membahayakan orang Islam, itu pekerjaan, suatu hal yang sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak termasuk dua golongan tersebut. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innallaha huwal ghafurur rahim.